Oke, jadi di sini akan saya lanjutkan dari materi analog input. Jadi di sini sekalian ya, jadi menggabungkan materi sebelumnya tentang compare. Jadi di sini akan saya coba bagaimana menggunakan comparison, ya kan. Kemudian kita gabungkan dengan analog input modul seperti itu. Jadi kita nanti dapat pembacaan dari analog input, kemudian kita akan istilahnya buat logika ketika pembacaan nilai input itu yang sudah diubah ke engineering unit mencapai nilai-nilai tertentu, dia akan menyalakan suatu coil seperti itu. Nah, itu cukup mudah ya sebenarnya. Jadi ini saya ulang dari awal ya. Jadi coba saya ulang dari awal. Semisal rekan-rekan masih bingung cara membuat analog istilahnya analog scaling ya. Sebenarnya ini ada beberapa cara ya. Tergantung dari beberapa istilahnya resolusi yang dipakai seperti itu. Beberapa pilih seperti itu. Tapi ada beberapa cara juga dari sini juga apa namanya? Hampir sama ya, sama dengan video sebelumnya. Jadi kita di sini ulangi saja. Jadi yang awal kita masukkan SM400. Nah, SM400 ini adalah always on ya kalau di apa namanya? Omron itu juga ada situ. Nah, ini kita masukkan sekitar 8 ya kalau tidak salah. Saya agak lupa. Kemudian di sini kita masukkan floating point-nya, floating point. Kemudian di sini kita gunakan di 100 ya kan, sama dengan karena di sini kita gunakan simulasi ya. Jadi kita tidak menggunakan apa namanya? Ya, current injector, tapi rekan-rekan nanti bisa coba ya kan ketika menggunakan current injector asli. Tapi di sini kita coba menggunakan simulator terlebih dahulu. Nah, kemudian kita pindahkan ke D20. Kemudian di sini kita buka cabang istilahnya adalah vertical line sini ya kan. Kemudian di sini kita tambahkan horizontal line sebanyak 7. Lalu kita tambahkan yang pertama adalah pengurangan menggunakan floating point ya. Ini kita E ya, itu berarti dia floating decimal point untuk single precision. Single precision itu dia kalau di apa namanya pemrograman itu dia single ya namanya. Ada double ada single. Single itu seingat saya 32 bit seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian kita masukkan di sini tadi berapa D20 dikurangi E0 ya kan. Kemudian kita taruh di D22. Kemudian tambah lagi ya kan masih ada dua lagi. Nah, ini kita tambahkan, oke, kemudian kita tambahkan horizontal line sama. Sini, kemudian di 22, 4000. Nah, ini kita bagi ya istilahnya. Sebenarnya baginya ini ada beberapa cara ya. Jadi, 4000 ini kan sebenarnya 4000 dikurangi 0 ya. Jadi, saya langsung masukkan 4000. Tapi, rekan-rekan bisa istilahnya tuh kalau ingin misal di HMI ya atau di beberapa kasus mungkin software pihak ketiga itu bisa diubah sesuai dengan resolusi yang ada gitu. Itu bisa diganti dengan suatu address lain seperti itu. Tapi di sini kita buat apa menggunakan konstanta 4000 kemudian dimasukkan jadi di 24. Nah, terus satu lagi ya kan. Kemudian di sini kita tambahkan 7. Nah, di sini berarti E kali kemudian tambahkan di 24 E100 dan di 26 kita tambahkan. Jadi istilahnya ini adalah nilai yang ingin kita kalikan dengan engineering unitnya. Kebetulan engineering unitnya adalah maksimal 100 seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya ada rumus-rumus lagi ya. Dan misal minimum engineering unitnya 0, kemudian maksimumnya 100. Nah, itu harus diolah lagi sebenarnya. Tapi di sini karena minimumnya itu 0 semua, jadi lebih mudah seperti itu. Nah, nantinya setelah ini nanti kita akan olah atau lebih tepatnya buat logic menggunakan D26. Jadi D26 ini nanti kita tambahkan atau kita pindahkan dan kita buat logiknya di bawah sini seperti itu. Nah, sebelum itu saya ingin menambahkan alarm. Alarm di sini nanti kita buat dia SM412 ya. Itu berarti dia istilahnya adalah flip flop selama 1 detik ya. Jadi selama 1 Hz itu dia hidup mati seperti itu. Nah, ini terus kemudian kita tambahkan E ya kan lebih kecil sama dengan apa? Nah, di sini di 26 dengan nilai 5 ya kan. Nah, jadi kalau kita buka simulatornya. Nah, jadi kalau kita buka simulatornya, jadi sebenarnya nilai terkecil itu 5, kemudian 10, 90, dan 100 ya. Jadi ini 100 dan 90 itu high alarm, dan 10 dan 5 itu low alarm. Seperti itu. Jadi yang pertama itu kita buat adalah yang 5 dulu, jadi 5 dulu, kemudian kita masukkan ke sini itu M10. Nah, M10 ini sudah saya pasangkan ke dalam apa namanya lampu alarm di sini ya. Jadi sudah saya pasangkan M10, M11, 12, 13. Seperti itu.
Kemudian ini sebenarnya kita bisa copy ya kalau misal pengen cepat, tapi tidak masalah kalau misal ingin satu persatu yang sama. Ini juga sebenarnya bisa kita buat bercabang ya, bercabang seperti yang di atas seperti ini juga bisa. Tapi kalau misal ingin satu-satu juga tidak masalah sebenarnya. Jadi ini kita bisa masukkan apa namanya? Ini kita bisa masukkan SM412, kemudian ini kita masukkan E. Saya agak lupa ya, jadi kalau misal beberapa orang ya, tapi kalau ini kan dia lebih tepatnya ke instruksi ya. Mungkin kalau orang itu dia beberapa PLC ada yang problem, jadi lebih aman kalau dibuat satu-satu seperti ini. Nah ini kita buat E, sekarang berarti E lebih kecil sama dengan masih sama. Di 26, sorry itu di bukan di 25 ya, harusnya di 26 ya, E10. Nah ini kita ganti dulu di 2, tadi mungkin saya typo ya. Oke, nah ini kemudian kita pasangkan dengan coil M11. Nah, ini saya cek juga. Takutnya terkadang saya ketika memberikan tutorial lupa ya. Jadi, oh ternyata ada saya yang salah, ternyata sudah sampai akhir gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah seperti itu. Nah, kemudian ini kita tambahkan instruksinya sama. Jadi sekarang kita ganti ke E lebih besar. Lebih besar sama dengan di 26 dengan apa? 90. Nah, kita sekarang pakai yang 90. Berarti dia istilahnya adalah lebih besar seperti itu. Kemudian di sini sama SM412 ya kan, kemudian kita tambahkan di sini E lebih besar sama dengan D26 dan E100. Jadi ini adalah high ya, jadi yang paling high alarm seperti itu kalau di bahasanya. Nah seperti ini. Kalau sudah seperti ini maka bisa kita compile ya, istilahnya bisa kita compile. Kemudian kita coba simulatornya seperti itu. Kita compile terlebih dahulu. Nah ini PLC ini sebenarnya sudah saya nyalakan ya. Jadi tinggal kita download saja. Kita cek dulu programnya apakah ada kesalahan seperti itu. Nah ini jadi kita gunakan simulator ya. Simulator nanti masuk di 100 ke sini. Nanti kita bisa coba istilahnya seperti itu. Nah ini kita download. Oke, kemudian kita execute. Yes to all. Oke. Nah, kalau sudah kita close dan kita coba sekarang. Oke, nah ini kita monitor ya, monitor agar kita bisa tahu nilainya berapa. Kita tahu sekarang nilainya adalah, oh sorry ini belum saya run, sebentar. Belum saya restart lebih tepatnya. Oke, sudah. Kemudian baru kita, kok apa namanya, download. Sorry. Kita monitor. Nah, ya berarti kalau sudah gede-gede ini berarti dia. Nah, oke, oleh karena itu kita bisa coba ya. Nah, kita bisa lihat simulatornya. Nah, ini kita connect, nanti dia connected. Kemudian kita klik manual ya. Jadi manual simulator nanti dia akan memberikan nilainya. Di sini bisa dilihat ya nilainya 2, kemudian yang didapat adalah 0,05. Sama ya, jadi kita bisa naikkan. Ini kan dia di bawah 5 ya istilahnya. Di bawah 5 jadi dan di bawah 10 jadi dia alarmnya berbunyi seperti itu. Nah, kalau ini saya naikkan ya kan, kalau ini saya naikkan misal kalau di atas 5 ini 6 ya. Kalau sudah di atas 6, sorry 5, dia tuh yang alarm yang paling bawah itu dia mati seperti itu. Nah, kalau sudah di tengah juga semuanya mati. Nah, tapi ketika saya naikkan sampai di atas 90, dia menyala, ya kan? Sesuai ya. Jadi kalau kita lihat di bagian monitoringnya sesuai. Ini kita bisa lihat ya karena dia memenuhi kondisi kalau nilai di 26 ini dia lebih besar atau sama dengan dari 90 seperti itu. Nah, kemudian kalau saya polkan lagi menjadi 100, nah jadi sekarang ada 2 alarm yang berbunyi seperti itu. Nah, itu ya. Jadi itu apa namanya bagaimana menggunakan komparasi kemudian digabungkan dengan analog scaling ya, seperti itu. Oke.